kabarnya? Ketemu lagi dengan aku Renia di program persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas Keluarga Bahagia. Perempuan berdaya. Apa yang terlintas di benak kita ketika kita mendengar atau melihat dua kata itu? Perempuan berdaya. Banyak orang mengartikan perempuan berdaya itu adalah perempuan yang mampu menghasilkan pemasukannya sendiri. Tapi apa iya sih Bun? Hanya sebatas itu saja pengertiannya? Perempuan berdaya itu memiliki sifat komprehensif. Tidak hanya mengenai ekonomi, tapi ada juga beberapa aspek lainnya yang harus juga dimiliki oleh perempuan. Sama halnya dengan laki-laki. Perempuan juga memiliki hak untuk berpendapat, mendapatkan informasi, pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, pelayanan publik, hingga hak untuk berpolitik. Hal ini menunjukkan perempuan juga memiliki hak untuk melakukan hal-hal yang positif dan berhak menentukan pilihan-pilihan dalam hidupnya. Nah, Bunda, ketika perempuan tidak melakukan hal yang positif dan tidak melakukan pilihan di dalam hidupnya, berarti perempuan itu tidak berdaya. Di episode kita kali ini, kita akan membahas tentang perempuan berdaya bersama tamu saya, Mbak Irma dari Womanpreneur Community. Nah, tadi udah sedikit penjelasan singkat mengenai berdaya perempuan dari seorang Mbak Irma nih Mbak. Iya. Yang memiliki komunitas untuk membuat perempuan lebih berdaya. Nah, pendapat Mbak, perempuan Indonesia nih sampai dengan di tahun 2020 ini sudah berdaya belum Mbak? Oke, pada tadi seperti yang saya pernah sampaikan juga, sebetulnya semua perempuan itu bisa berdaya. Kalau semua perempuan itu bisa berdaya, ya. Kenapa? Karena perempuan itu sebetulnya makhluk yang dipilih Tuhan sebagai makhluk yang paling kuat. Sesungguhnya, dan itu yang harus kita sadari. Ini berdasarkan diri Mbak sendiri. Ini buktinya. Berdasarkan saya gitu ya. Saya S. Irma gitu loh. Saya S. Irma secara pribadi dan saya S. Irma sebagai penggiat komunitas kan. Nah, itu sebenarnya yang harus dukung ya bagi semua. Perempuan itu hebat gitu. Perempuan itu sangat kuat. Sengaja Tuhan ciptakan makhluk yang namanya perempuan ke bumi ini karena Tuhan ciptakan itu sebagai makhluk yang kuat. Nah, sekarang kalau mau bilang berdaya secara apa dulu? Oke. Iya kan? Kita ingin bicara berdaya secara apa nih? Kalau kita bilang berdaya secara ekonomi, ya. Nah, berdaya secara ekonomi di sini apakah maksudnya dia bisa menjadi atau menciptakan pendapatan buat keluarganya. Nah, tapi di sisi lain memang kalau kita lihat permasalahan perempuan juga masih sangat banyak sekali, terutama di daerah-daerah. Selain ekonomi, Mbak? Iya, selain ekonomi dan biasanya itu awalnya ujungnya di sebabnya itu ya. Sebabnya dari masalah ekonomi. Kalau kita mau lihat secara real ya, masih banyak sih sebetulnya permasalahan perempuan ya. Kalau kita bicara mengenai KDRT, ya KDRT itu sangat tinggi, masih sangat tinggi di Indonesia gitu loh. Permasalahannya apa? Sebetulnya permasalahan yang ini adalah masalah emosionalnya dia. Kenapa tarik lagi ke sini? Ujungnya sebetulnya adalah masalah ekonomi. Himpitan ekonomi itu menciptakan banyak sekali permasalahan di rumah tangga. Nah, itu gitu loh. Jadi sekecil apapun kita selalu makanya ayo perempuan itu berdayakan diri dulu deh. Berdayakan dirinya sendiri dulu. Once kita bisa berdaya secara diri kita sendiri, kita perempuan akan selalu berupaya untuk belajar. Ya, kalau kita mau memberdayakan diri kita sendiri, kita selalu berupaya untuk belajar. Dan itu kalau kita mau bilang apakah sudah berdaya secara keseluruhan? Belum.
Belum ya Mbak? Belum. Wah, kalau semuanya udah berdaya, Indonesia sudah mentereng semua. Sekarang kita menuju ke sana. Nah Mbak, ini Gitu. sedikit nih. Aku Ya. tiba-tiba keinget dan punya pertanyaan ke Mbak nih. Ada nggak metode khusus yang WPC punya nih? Kadang-kadang kan Mbak mention tentang perempuan tuh suka melemahkan diri sendiri sampai akhirnya self confidence-nya kurang gitu ya Mbak ya. Untuk mereka bisa menyadari potensi apa yang ada dalam diri mereka sendiri, teknik jitu yang dipunyai sama WPC apa sih Mbak? Kalau boleh Cuman satu bocorannya. kata sebetulnya. Apa tuh? Apa? Kamu siapa? Saya cuman bertanya selalu kalau saya sebelum Aku merinding. sebelum kita memberikan banyak sekali pertanyaan atau bimbingan atau mentoring gitu ya. Setiap pertemuan saya selalu bilang, kamu siapa? Who are you? Karena kita tim para mentornya di WPC, kita tidak akan bisa merubah orang selama orang-orang tersebut tidak mau melakukan perubahan pada dirinya sendiri. Gitu Dan loh. banyak yang mereka sendiri nggak kenal diri mereka sendiri. Banyak nggak Mbak? 98% kali ya kalau ditanya ya. Kamu siapa? Saya ini, akhirnya yang disebutkan adalah sesuatu yang efek. Saya ibu rumah tangga, saya istri. Ya tahu itu kan akibat ya. Tapi sesungguhnya, who are you? Itu juga PR sih, mudah-mudahan buat aku pribadi, aku harus bertanya itu. Iya gitu, dan itu pulang bisa dari kita sini. bertanya kepada diri kita semua ya gitu Bunda. Tanya aja kepada diri sendiri gitu loh. Saya siapa? Siapa ya saya gitu loh. Seringkali orang lupa ya apa yang sudah Tuhan titipkan kepada dirinya. Dan yang terkadang dari kecil kita selalu dicekokin dengan hal yang negatif tentang diri kita. Jadi yang kita ingat hanya hal-hal yang kekurangannya kita. Bahkan potensi diri kita sendiri kita lupa gitu loh. Jadi kalau ditanya tadi tips atau apa gitu ya yang Metode yang paling jitu yang paling dipunyai jitu, WPC. saya cuma satu kata. Kamu siapa? Satu kalimat. Kamu siapa sih? Dan biasanya nangis sih. Udah bangun terbentar lagi aku. Biasanya sih kalau di explore di kelas itu nangis gitu loh. Karena gini, kalau dibilang nggak tahu diri marah nggak? Ya marah lah Bu gitu loh. Yeah. Masa dibilang nggak tahu diri? ya. Ya udah kalau gitu saya tanya, kamu siapa? Itu butuh waktu yang panjang sekali Ya, benar. untuk bisa mengolah diri saya ini siapa gitu. Nah pada saat kita sudah bisa ya berbicara dengan diri kita sendiri, kita bisa mengenal siapa diri kita sendiri. Nah disitulah kita bisa mengenal setiap potensi yang Tuhan titipkan di dalam diri kita. Itu yang bisa membuat orang itu bergerak untuk berubah. Karena percuma didorong-dorong untuk ayo berubah gitu loh. Kenapa gue mesti berubah? Aduh berubah itu nggak enak. Berubah itu sakit, Capek. pedas gitu ya, capek. Kan udah enak begini, kenapa mesti berubah gitu loh. Ya, nah kenyamanan itu sering malah menghancurkan sebenarnya gitu. Jadi simpel sih Iya. kalau caranya saya. Dan kadang digempur juga sama keadaan ya Mbak, yang maksa kita berubah kalau kitanya nggak mau. Bener. Menggali potensi diri Bener. sendiri. Jadi cara bagaimana saya mencoba untuk menggali potensi diri teman-teman, cuman saya colek aja. Itu siapa sih? Nanti aku di ruang makeup colek ya Mbak. Giliran dia bilang nggak tahu diri marah. Tapi ditanyain dirinya siapa bingung. Berapa tahun hidup di dunia, dilahirkan gitu loh. Selama ini kemana amnesia? Gitu. Bunda-bunda kalau sampai Simple ya. Kalau sampai punya niat mau join di WPC, Ditanyain loh nanti. Ditanyain loh kamu pertanyaan siapa? basic. Siapin dulu jawabannya. Nah, Mbak Irma kita lanjut nih Mbak. Tadi Iya. intermezzo tuh.
Nah kalau sekarang ini kan Mbak berdasarkan pengamatan aja sepintas nih ya Mbak ya, tokoh-tokoh pemberdayaan perempuan tuh kan kebanyakannya justru datangnya atau adanya tuh dari daerah-daerah atau suburban gitu kan ya Mbak, daerah suburban. Why Mbak? Apa perempuan di kota-kota besar itu semuanya sudah berdaya, jadi banyaknya adanya di daerah? Oke. Sebetulnya sih nggak juga ya, kalau apalagi kalau kita lihat semakin kesini ya sekarang gitu ya, banyak kok, terutama anak-anak milenial. Sekarang banyak yang punya jiwanya sosialnya cukup tinggi ya, anak-anak teman-teman adik-adik gitu ya, yang dari generasi muda. Kalau saya kan generasinya kolonial. Tapi gayanya milenial. Gaya saya milenial. Nah, banyak kok di kita juga sekarang teman-teman di perkotaan, adik-adik di perkotaan milenial itu yang mulai kepada kepedulian kepada permasalahan sosial. Karena ini kan permasalahan sosial ini permasalahan bangsa sebenarnya, ya. Permasalahan bangsa memang tidak banyak ya, tapi tetap ada gitu ya. Karena orang nggak semua. Sekarang mulai nih muncul ya teman-teman yang mulai bergerak di sosial, lalu juga teman-teman yang bergerak untuk di usaha sosial ya. Jadi usahanya sendiri bukan hanya untuk keberhasilan dia sendiri, tapi bagaimana usaha ini bisa menggerakkan lingkungan menjadi lebih baik gitu, sehingga sebuah gerakan yang menciptakan dampak yang sekarang sudah mulai aware sebetulnya di kalangan teman-teman, terutama di anak-anak muda sekarang nih. Untuk di kota saya besar, senang sekali di kota-kota besar nih, saya senang sekali sekarang banyak anak-anak muda yang mulai peduli kepada sebuah usaha yang bukan hanya untuk keberhasilan atau sukses dari usahanya dia sendiri, tapi bagaimana usahanya dia itu bisa menciptakan dampak. Ya, social impact yang lebih kuat dan lebih luas kepada masyarakat, sehingga keberhasilan itu bareng-bareng bisa dirasakan oleh bersama-sama gitu. Nah kalau why banyaknya tuh di daerah-daerah itu Mbak? Karena mungkin kalau kita lihat kenapa banyak di daerah-daerah, mereka lebih kelihatan sebenarnya, ya, lebih berada di lingkungan yang karena kan skopnya lebih kecil ya. Okay. Jadi bisa melihat gitu what's the problem langsung. Kalau apalagi kalau dibandingkan dengan Jakarta misalnya, it's too big ya orang untuk melihat hal-hal kecil. Hal kecil betul. Ya. Kalau di daerah yang skopnya lebih kecil, melihat hal kecil jadinya besar. Karena skopnya kecil, begitu lihat ada masalah yang kecil jadinya besar. Nah kalau di kota besar areanya skopnya besar, melihat hal yang kecil nggak kelihatan. Iya. Gitu. Kelihatan gede-gede aja problemnya. Iya, padahal begitu banyak sebetulnya permasalahan itu juga. Gitu, Bare. Mbak, mau minum lagi? Iya, minum ya, ini bukan properti ternyata ya. Enggak, bukan. Ada loh Mbak airnya Mbak. Ada ya, benar. Oke, thank you. Nah, sambil lanjut ya ngobrol-ngobrol kita Mbak ya. Berdasarkan pengalamannya Mbak Irma sendiri nih dengan komunitasnya. Faktor yang paling mempengaruhi perempuan akhirnya dia mau termotivasi untuk maju berdiri itu biasanya apa Mbak? Itu tadi. Yang tadi pertanyaan tadi sama yang barusan. Kamu siapa? Gitu loh. Pada saat dia udah oh iya gitu loh. Jadi dia bisa mengenal dirinya sendiri, dan jika dia harus melakukan perubahan, itu perubahan atas kesadaran diri dia sendiri. Bukan karena dorongan orang lain. Orang lain nggak bisa memotivasi, nggak ada orang lain yang bisa memotivasi diri orang lain. Setuju sih Mbak aku. Ya, motivasi itu hanya bisa berjalan jika kita yang memotivasi diri kita sendiri. Mau diapain sama orang, mau dimotivasi, digebruk, sampai ditendang juga, kalau memang dirinya dia nggak mau ya nggak akan ada efeknya, gitu betul. Loh. Nah, jadi kita mendorong agar teman-teman perempuan ini, ayo sadar dari diri Anda sendiri. Anda benar-benar bisa menyadari bahwa oh iya saya bisa melakukan ini gitu loh. Aku punya potensi ini loh. Ternyata saya bisa loh, yang selama ini ternyata ketutup.
aku punya bakat ini, punya bakat itu Iya, gitu ya Mbak. ternyata selama ini ketutup karena mungkin lingkungan, faktor lingkungan juga Iya, gitu ya, sering di apa sih lo, mending emang bisa. Nah, Iya. hal-hal yang seperti gitu itu yang menutup segala sebetulnya potensi diri kita. Nah, jadi sering-sering deh tanya sama diri sendiri, gue siapa ya? Saya siapa sih? Ngaca aja depan kaca Ngobrol gitu sama loh. diri sendiri depan Ngobrol kaca. kalau dalam keilmuan namanya sih self talk. Iya. Ya, jadi self talk kepada diri sendiri, ngobrol sama diri sendiri. Kalau ngobrol sama orang kan udah biasa rumpi sama orang, rumpi aja sama diri sendiri gitu. Tanya sama diri kita sendiri, apa yang bisa kita lakukan? Siapa saya? Saya bisa melakukan apa? Apa yang menjadi kelebihan saya? Apa yang menjadi kekuatan saya gitu loh. Habis itu tulis gitu. Itu sih cara. Irma dosen psikolog bukan sih? Bukan. Iya, tapi kan Mbak memang suka nulis ya. Iya, saya bukan psikolog, saya hubungan internasional. Lah kok jauh loncat-loncat ya Mbak, dulu kerjanya di bank, kuliahnya hubungan internasional, terus hobi nulis. Ya, saya dulu hubungan internasional, maunya jadi diplomat, kagak lulus. Ya sekarang jadi diplomatnya para perempuan aja ya. Tapi sampai ke PBB Iya, juga. makanya kan malah dapat juga Mbak sebetulnya. Tujuannya mau jadi diplomat. Iya. Tapi makanya masuk hubungan internasional zaman masih muda. Tapi nggak lulus. Jalan Tuhan tuh Beda. benar-benar ya, rahasianya Tuhan deh. Gitu. Oke Mbak Irma, Ya. aku masih punya banyak banget Mbak pertanyaan. Tapi kita harus break dulu. Siap. Oke bunda-bunda, jangan kemana-mana. Tunggu aku dan Mbak Irma balik lagi. Tetap stay tune di program persembahan untuk Bunda. We'll be back.